Pertemuan 11, kita akan mempelajari mengenai kesetimbangan kimia. Di pertemuan ini, kita akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep-konsep di dalam kesetimbangan kimia, dan nanti akan dilanjutkan tentang soal dan pembahasan. Kita akan terlebih dahulu mempelajari tentang konsep kesetimbangan. Kebanyakan reaksi kimia itu merupakan reaksi reversible. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu reversible. Reaksi reversible adalah reaksi yang berlangsung dua arah. Artinya, reaksi ini terjadi bolak-balik, ya. Contohnya, kita bisa lihat di sini, gas N2 nitrogen ditambah 3 mol gas hidrogen menjadi 2 NH3, ya. Reaksi sini kita ditandai dengan adanya tanda panah kedua arah, yaitu dari reaktan ke produk dan dari produk ke reaktan. Begitupun dengan contoh-contoh reaksi yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa reaksi dalam reaksi kimia itu cenderung berlangsung dua arah. Panah ganda di sini, yaitu satu ke arah produk dan satu ke arah reaktan, menyatakan bahwa reaksi tersebut merupakan reaksi kesetimbangan. Apa itu kesetimbangan kimia? Jadi, jika sebuah reaksi N2O4 dalam bentuk gas mengalami reaksi kesetimbangan dengan 2NO2 dalam bentuk gas, maka pada keadaan kesetimbangan akan ada namanya reaksi maju. Reaksi maju itu artinya reaksi tersebut akan membentuk produk lebih banyak, ya. N2O4 menjadi 2NO2. Atau reaksi mundur berarti reaksi ini adalah membentuk reaktan 2NO2 menjadi N2O4. Reaksi ini terus berlangsung pada kecepatan yang sama, namun reaksi kesetimbangan ini hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan yang tetap. Kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis. Dia tidak statis karena reaksi di sini terjadi bolak-balik dan tidak berhenti. Kesetimbangan kimia. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan dua percobaan untuk mempelajari reaksi N2O4 menjadi 2NO2 masing-masing dengan reaktan berbeda. Jadi percobaan 1 dan 2, percobaan 1 N2O4 dan percobaan 2 menggunakan NO2 murni. Pada percobaan 1 kita bisa melihat bahwa dari NO2O4 menjadi 2NO2 akan terjadi peningkatan konsentrasi NO2 diikuti dengan penurunan konsentrasi dari N2O4 yang merupakan reaktan. Nah, pada percobaan keduanya bahwa di sini terjadi kebalikan dari percobaan 1, yaitu peningkatan konsentrasi dari N2O4 dan penurunan konsentrasi dari NO2. Dan jadi kesetimbangan itu terjadi seperti itu ya. Jadi jika dia terbentuk NO2 dalam jumlah banyak, maka ini reaksi maju. Namun jika terjadi penurunan NO2, malah terjadi peningkatan N2O4 yang merupakan reaktan, berarti ini merupakan reaksi mundur. Jadi kesetimbangan kimia itu bisa terjadi seperti ini ya, jadi bisa jumlah NO2-nya yang lebih besar atau peningkatan jumlah reaktan ataupun peningkatan jumlah produk, jadi reaksi maju dan reaksi mundur. Nah, hal yang berikut kita akan pelajari itu mengenai konstanta kesetimbangan. Pada kesetimbangan, yaitu laju maju sama dengan laju mundur. Jadi kita sudah pelajari tadi, baik itu laju pembentukan laju pada saat terjadi reaksi maju dan reaksi mundur itu sama. Di mana N2O4 dalam bentuk gas bolak-balik menjadi 2NO2. Di mana di sini tetapan laju pada keadaan reaksi maju maupun pada tetapan reaksi mundur itu sama. Namun hal yang perlu kita pahami bahwa di sini kita jangan lupa tentang konsentrasi dari reaktan atau produk sendiri yang itu kita harus pangkatkan dengan 2 karena di sini koefisiennya ada 2 ya. Nah, jadi dalam hal ini untuk kita menentukan konstanta keseimbangannya adalah Kf dibagi tetapan laju kesetimbangan pada reaksi maju dibanding dengan tetapan laju kesetimbangan pada reaksi mundur. Yaitu kalau maju berarti kita menggunakan yang NO2 ini yang merupakan produk NO2 pangkat 2 pada keadaan kesetimbangan dibanding dengan konsentrasi N2O4 pada keadaan kesetimbangan sama dengan merupakan tetap konstanta keseimbangan. Jadi konstanta keseimbangan itu adalah kuantitas yang menghubungkan konsentrasi reaktan dan produk pada keseimbangan. Jadi kita bisa lihat di sini konsentrasi reaktannya dan konsentrasi produk pada keadaan keseimbangan. Di mana Kc adalah konstanta keseimbangan yang tadi kita sudah bahas.
Nah, ini konstanta keseimbangan jadi didapatkan melalui berbagai macam eksperimen. Contohnya ini eksperimen dilakukan pada reaksi N24 dengan NO2 dengan 5 eksperimen, di mana pada konsentrasi awalnya sekian, konsentrasi dari reaktan yaitu N24 sekian, NO2 sekian. Selanjutnya pada keadaan keseimbangan dihitung perbandingan antara konsentrasi dari NO2 pangkat 2 dan konsentrasi N24, maka didapatkan tetapan keseimbangan yang konstantanya ini hampir mirip ya, sekitar 4,6. Nilai konstanta ini dinamakan konstanta kesetimbangan atau yang kita kenal dengan namanya Kc pada reaksi di suhu 25 derajat Celcius. Nah, untuk konstanta keseimbangan untuk sistem NO2 dan N24 tadi, itu Kc-nya sama dengan 0,143 pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, ini dapat angka 2 sudah saya jelaskan tadi, di mana ini konstanta keseimbangannya, ini persamaan konstantanya, jadi dapat angka 2 ini dari di sini ya, koefisiennya dari NO2, konstanta keseimbangannya ini 0,143 pada suhu 25 derajat Celcius, dan ini adalah persamaan konstanta kesetimbangannya. Catatan bahwa ini reaksinya terjadi pada suhu 100 derajat atau pada suhu 100 derajat. Nah, ini konstanta kesetimbangan. Yang berikutnya adalah kita pelajari adalah hasil bagi reaksi, yaitu atau yang dikenal dengan QC, adalah kuantitas yang diperoleh dengan cara mensubstitusikan konsentrasi awal ke persamaan konstanta kesetimbangan. Persamaan ini berlaku pada reaksi yang tidak berada pada kesetimbangan. Nah, contohnya di sini untuk CO plus Cl2 menjadi CoCl2, di mana Kc-nya di sini adalah CoCl2 di sini dibagi dengan konsentrasi CO dikali dengan konsentrasi dari Cl2. Dan QC-nya atau hasil bagi reaksinya, kalau tadi Kc ini kan konstanta keseimbangannya, kalau QC ini hasil bagi reaksinya, berarti CoCl2 per konsentrasi dari CO dikali konsentrasi dari Cl2. Ini tidak terjadi pada kesetimbangan. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita perlu pahami. Jika sebagai reaksinya ini lebih dari konstanta keseimbangan, maka lebih ke arah reaksi mundur. Kalau Q-nya sama dengan K, ini keseimbangan terjadi. Kalau Q-nya itu kurang dari K, maka lebih ke arah reaksi maju. Saya akan jelaskan lebih detail seperti ini. Jadi kalau misalnya hasil bagi reaksinya tadi itu QC-nya itu lebih kecil daripada konstanta keseimbangannya, maka dengan demikian terjadi perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu kecil. Jadi Anda perhatikan sekalian bahwa di sini kita sedang membandingkan bagaimana konsentrasi awal produk terhadap reaktannya. Konsentrasi awal produknya yang ini terhadap reaktannya. Kita sedang membandingkan bagaimana konsentrasi produk dibanding dengan reaktan. Nah, jika QC-nya tadi yang didapatkan dari perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu kecil daripada Kc-nya di sini atau tetapan keseimbangan atau konstanta keseimbangan yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, maka di sini untuk mencapai keseimbangan, reaktan ini harus diubah menjadi produk. Ya, tadi saya ulangi sekali lagi. Jadi konsentrasi awal produknya ini kan terhadap reaktan kecil. Jadi kita bisa dikatakan konsentrasinya produknya ini kecil ya. Nah, untuk mencapai keseimbangan maka karena konsentrasi produknya kecil, maka reaktan ini harus banyak dirubah menjadi produk supaya produknya tadi yang kecil tadi bisa menjadi besar. Oleh karena itu, sistem keseimbangan tadi bergeser dari kiri ke kanan. Jadi, di sini harus membentuk produk untuk mencapai keseimbangan. Jadi, harus membentuk produk lebih banyak lagi untuk mencapai keseimbangan. Nah, kalau QC-nya tadi, hasil bagi reaksinya itu sama dengan Kc, maka di sini konsentrasi awal sama dengan konsentrasi kesetimbangan. QC, yaitu konsentrasi awal, dibanding dengan konsentrasi kesetimbangan tadi, yaitu sama, maka sistem berada pada keseimbangan. Tetapi, jika di sini QC lebih besar dari Kc, artinya perbandingan konsentrasi awal produk terhadap reaktan terlalu besar dibanding dengan konsentrasi keseimbangan atau tetapan keseimbangan, maka di sini kita bisa lihat bahwa konsentrasi produk ini kan besar, sedangkan reaktannya itu kecil. Nah, oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah reaktan yang kecil itu, maka kita harus membentuk reaktan itu dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, sistem itu harus bergeser dari kanan ke kiri. Artinya, sistem itu harus bergeser dari
COCl2 ke Cl2, istilahnya seperti itu ya. Jadi harus bergeser ke kiri untuk membentuk reaktan dalam jumlah yang lebih banyak. Karena tadi reaktannya ini kan terlalu sedikit ya. Yang banyak itu adalah produknya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau QC itu kurang dari, saya ulangi lagi, kalau hasil bagi reaksi kurang dari Kc, berarti di sini konsentrasi awal produknya itu kecil. Yang besar itu adalah reaktannya. Nah, makanya di sini kita untuk membentuk produknya itu lebih banyak, kita harus menambahkan produk untuk mencapai kesetimbangan. Tapi berbeda dengan QC di lebih kecil daripada Kc. Tapi kalau QC-nya lebih besar daripada Kc, maka konsentrasi awal produk ini harus yang lebih besar ini kita harus kecilkan dengan cara bagaimana kita meningkatkan jumlah dari reaktannya. Jadi harus banyak produk yang harus dirubah menjadi reaktannya. Nah, sistem bergeser harus dari kanan ke kiri untuk membentuk reaktan dalam hal mencapai kesetimbangan. Jadi kita bisa simpulkan seperti itu yang tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi kita harus tahu kapan reaksi itu mundur dan maju. Jadi kalau misalnya konsentrasi awal tadi, saya ulangi lagi ya, konsentrasi awal produknya itu lebih kecil ya, kecil berarti QC-nya ini kecil. Kalau QC-nya ini kecil, produknya kecil, maka kita tambahkan produknya. Maka kita harus tingkatkan di sini produknya. Tapi kalau di sini lebih besar, berarti Q-nya ini konsentrasi produknya lebih besar, maka kita harus reaksi yang mundur. Jadi kebalikannya, bukan ke kanan, tapi kita bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri, atau yang dikenal dengan reaksi mundur. Nah, untuk reaksi A plus BB, CC, DD di sini yang tadi yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa A ini adalah A plus B menghasilkan C dengan D. Namun di sini ada koefisien-koefisien yang sudah ditetapkan berdasarkan reaksi yang ada. Nah, pada gas ini rumusnya menjadi Kp sama dengan Pc di pangkat C koefisien tadi dikali Pd pangkat D, ini merupakan produk dulu dibanding dengan yang kita reaktannya. Jadi perbandingan tekanan pada produk dibandingkan dengan pada reaktannya. Pada larutan itu berbanding terbalik karena pada gas kita menggunakan tekanan dalam satuan atmosfer, maka pada larutan ini kita menggunakan satuan yaitu konsentrasi dari produknya yang C dipangkatkan C yaitu koefisiennya, kita kalikan dengan konsentrasi dari D dipangkatkan D yang merupakan koefisiennya, konsentrasi A pangkat A, terus lalu kita kalikan dengan konsentrasi B yang merupakan reaktan pangkatkan B, di mana konsentrasi ini satuannya adalah mol per liter. Nah, tuliskan persamaan kesetimbangan untuk pernyataan-pernyataan aksi massa berikut. Nah, ini kita akan latihan-latihan soal ya. Contohnya di sini adalah A sama dengan Kc Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 2 dikali konsentrasi H2O pangkat 2 per konsentrasi C2H4 dikali oksigen pangkat 3. Nah, bagaimana kita menuliskan persamaan reaksinya? Maka kita tahu bahwa dalam tetapan persamaan kesetimbangan ini yang di atas sebagai pembilangnya di sini adalah produk ya. Sedangkan kalau yang di bawah ini sebagai penyebut adalah reaktan. Nah, berarti kita harus menuliskan dulu reaktannya. Berarti C2H4 ditambah 3 molekul oksigen yang di sini merupakan koefisiennya, jadi 3 molekul oksigen, reaksi bolak-balik dengan 2 CO2 yang ini 2-nya dapat dari koefisien CO2 ditambah 2H2O. Ini ada pangkatnya 2H2O. Nah, begitupun dengan soal yang nomor B, Kc sama dengan NH3 pangkat 4 dikali oksigen pangkat 7 dibagi NO2 pangkat 4 dan H2O pangkat 6. Jadi kita pertama-tama menuliskan terlebih dahulu yaitu penyebutnya yang sebagai reaktan di sini, berarti 4 NO2 ditambah dengan 6 H2O. Reaksi bolak-balik dengan 4 NH3 dan 7 oksigen. Untuk yang C, Kc sama dengan, berarti kita menuliskan yang pertama terlebih dahulu adalah penyebutnya yaitu 4 C3H8 dan 5 O2, reaksi bolak-balik dengan 3 CO2 dan 4 H2O. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam suatu bejana dengan volume 1 liter, 4 mol gas NO2 membentuk keadaan kesetimbangan sebagai berikut ya pada
volume 1 liter 4 mol gas NO2 membentuk keadaan keseimbangan. Dalam keadaan seimbang pada suhu tetap terbentuk 1 mol oksigen. Tetapan keseimbangan Kc adalah, jadi mula-mula kan terdapat 4 mol 2 NO2. Pada saat keadaan seimbang terbentuk 1 mol oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini perbandingannya, kalau di sini 1 mol berarti di sini 2 mol, karena di sini ada 2 koefisiennya, di sini juga 2 mol. Perbandingan kita yang mengikuti koefisiennya ya. Jadi 1, 2, 2. Nah, setelah itu, ini pada keadaan setimbang, kita bisa kurangi jadi 4 dikurang 2 sama dengan 2, 2, 1. Nah, dari sini kita bisa menentukan tetapan keseimbangannya. Pertama-tama kita menuliskan terlebih dahulu, yaitu produknya. NO di pangkat 2 kali, ini NO pangkat 2 kali, dikali oksigen tanpa pangkat, dibagi NO2 pangkat 2, NO2 pangkat 2 ya. Jadi NO-nya tadi di sini ada konsentrasinya 2, kita pangkatkan 2, oksigennya 1, 2 pangkat 2 kali 1, 4, dibagi NO2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4 bagi 4 sama dengan 1. Ini merupakan tetapan keseimbangan dari reaksi keseimbangan 2NO2 menjadi 2NO bolak-balik 2NO plus oksigen. Kita lanjutkan, ada yang namanya konstanta keseimbangan. Dalam hal ini, beberapa catatan yang perlu kita perhatikan bahwa persamaan konstanta keseimbangan menyatakan produk sebagai pembilang. Pembilang itu berarti dia di atas ya, kalau reaktan sebagai penyebut. Nah, koefisien reaksi menjadi eksponen, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Koefisien reaksi yang dimaksud di sini yang ini, koefisien reaksi yang di depan ini, 3, 2, 2, 4, angka-angka yang depan ini merupakan eksponen ketika dia dalam persamaan kesetimbangan. Begitupun yang sudah saya sampaikan tadi, 2, 2, di sini akan menjadi eksponen pada reaksi kesetimbangan. Konstanta keseimbangan bergantung pada suhu dan tidak memiliki kesatuan. Tadi kita sudah hitung tidak di contoh soal berikutnya bahwa tetapan keseimbangan ini tidak punya satuan. Jika K lebih dari sama dengan 1, maka reaksi ini lebih ke arah produk, artinya hampir berjalan, hampir selesai. Kalau dia K-nya kurang dari 1, lebih ke arah reaktan, artinya reaksi hampir tidak terjadi. Kita lihat contoh sebelumnya, kalau di sini K-nya ini sama dengan 1 ya, hampir mencapai 1. Berarti ini reaksi ini sudah mencapai ke lebih ke arah produk atau reaksi hampir berjalan selesai. Nah, kita juga harus memahami untuk menyatakan konstanta keseimbangan, ada namanya keseimbangan homogen, yaitu keseimbangan untuk reaksi semua spesies bereaksinya pada fase yang sama, dan ada keseimbangan heterogen, yaitu keseimbangan untuk reaksi semua spesies bereaksinya pada fase yang berbeda. Jadi kalau homogen dia fasenya sama, kalau heterogen fasenya berbeda. Contoh pada reaksi ini kita bisa lihat CaCO3 dalam keadaan padat bolak-balik menjadi CaO dalam keadaan padat dan CO2 dalam keadaan gas. Di sini ada dua fase yang berbeda, yaitu fase solid dan fase gas. Jadi dalam hal ini pernyataan konstanta keseimbangan kita adalah K sama dengan konsentrasi dari CO2. Mengapa? Karena di sini CaO dalam keadaan solid dan CaCO3 dalam keadaan solid, dalam keadaan padat. Nah, padatan dan cairan dihilangkan dari persamaan konstanta keseimbangan. Jadi dicoret menjadi konstanta keseimbangannya adalah K sama dengan konsentrasi dari CO2. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Berdasarkan asas Le-Chatelier, jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang berada pada keseimbangan kimia, maka sistem ini akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk mengimbangi sebagian tekanan ini pada saat sistem mencoba seimbang kembali. Jadi kita harus mempengaruhi bahwa tekanan yang diberikan pada pada suatu sistem yang sudah dalam keadaan seimbang, nanti sistem itu akan menyesuaikan diri supaya kembali kepada keadaan seimbang tadi. Nah, yang pertama, bagaimana jika ada pengaruh konsentrasi? Perubahan konsentrasi ini terjadi karena konsentrasi reaksi atau reaktan ini ditambahi atau dikurangi. Apabila konsentrasi reaksi ini ditambah, berarti yang sebelah kiri, maka reaksi ini bergeser ke kanan atau ke arah produk. Tetapi jika konsentrasi reaksi ini dikurangi, maka reaksi itu berarah ke arah kiri atau arah reaksi, sehingga konsentrasi reaksi bertambah. Contohnya di sini, N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, jika konsentrasi N2 maupun H2 di sini tambah, maka dari reaksi ini keseimbangan itu akan bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah produk. Tetapi jika konsentrasinya N2 dan H2 ini dikurangi, maka keseimbangan ini akan bergeser ke arah kiri, sehingga konsentrasi N2 dan H2 bertambah dan terbentuklah keseimbangan baru. Yang kedua adalah pengaruh suhu. Nah,
jika ada suhu diberikan, suhu ke dalam suhu reaksi diberikan gitu ya. Jika suhu diturunkan, jadi contohnya di sini adalah NO2 reaksi bolak-balik dengan N2O4 dalam keadaan gas. NO2 sendiri itu berwujud coklat, warnanya coklat, N2O4 dia tidak berwarna. Nah, pada keadaan NO2 itu merupakan reaksi endoterm. Endoterm itu berarti reaksinya adalah dari lingkungan ke dalam sistem ya. Jadi dia menyerap kalor. Tapi kalau eksoterm berarti dia dari sistem ke lingkungan atau melepaskan kalor. Nah, di sini jika suhu diturunkan, jika pada reaksi ini suhu diturunkan, maka kesetimbangan ini akan bereaksi ke arah eksoterm. Jadi dia ke eksoterm dia akan melepaskan kalor. Berarti di sini ya. Jadi dia akan melepaskan kalor. Jadi dia akan cenderungnya mengarah ke arah N2O4 sehingga gas itu menjadi tidak berwarna. Namun jika suhu itu dinaikkan, maka keseimbangan ini akan berarah ke sebaliknya yaitu endoterm. Jadi bentuk keseimbangannya dia adalah reaksinya adalah endoterm ketika suhu itu dinaikkan. Dia akan menyerap kalor yaitu suhu yang tadi dinaikkan itu berarti sekarang akan mengarah ke kiri. Ke kiri berarti ke arah NO2 sehingga gas tadi berwarna coklat ya. Jadi nanti Anda silakan pahami bahwa ketika suhu diturunkan maka keseimbangan itu tadi kan sudah dibahas ya asas Le Cartier tadi bahwa itu akan ada ketika ada sebuah perubahan yang diberikan sistem bahwa reaksi itu akan berusaha kembali kepada keseimbangan yang awal. Jadi jika suhu diturunkan maka akan terbentuk reaksi eksoterm dengan melepaskan kalor gitu ya supaya dia seimbang ke arah N2O4 tadi yang tidak berwarna. Tapi kalau suhunya itu dinaikkan, maka akan diserap kalornya, namanya reaksi endoterm, maka warnanya akan menjadi coklat. Contohnya di sini 2SO2 menjadi oksigen plus oksigen menjadi 2SO3. Ke arah manakah keseimbangan akan bergeser? Nah, jika kita lihat di sini, jika suhu dinaikkan, tadi ingat ya semua, jika suhu dinaikkan, maka arah reaksi ini adalah ke arah endoterm. Jadi suhu dinaikkan, suhunya kan panas ya, suhunya panas, maka untuk itu karena panas ditimbangkan dengan cara diserap panas tadi ya, kalornya tadi. Nah, kalau diserap berarti itu reaksinya sudah apa? Reaksinya endoterm. Endoterm itu dia arahnya ke kiri ya. Jadi reaksi ini akan bergeser ke kiri ini. Oke. Nah, itu tadi pengaruh konsentrasi. Jadi Anda harus paham ketika ditambah konsentrasi dari satu reaksi itu reaksi ini akan bergeser kemana, ke kanan atau ke kiri. Ketika suhu dinaikkan atau diturunkan, reaksi ini akan kemana, ke kanan atau ke kiri. Nah, yang berikut adalah pengaruh tekanan dan volume. Jika ada tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka keseimbangan itu akan bergeser ke koefisien yang paling kecil. Jadi kalau koefisien itu yang paling depan ya dari sebuah senyawa tadi. Tapi jika tekanan itu diperkecil atau volume diperbesar, jadi kalau tekanan diperbesar tentu volumenya kecil ya. Nah, kalau misalnya tekanan diperkecil, volumenya tentu akan diperbesar. Nah, kesetimbangan sini akan bergeser ke jumlah koefisien yang paling besar. Jadi kita kalau ada tekanan dan volume di sini, kita mengikuti volumenya. Jadi kalau jika tekanan kuncinya adalah kalau tekanan diperbesar, lawannya itu volumenya pasti kecil. Karena itu berbanding terbalik antara tekanan dan volume. Nah, kalau volume diperkecil, tentu keseimbangan ini akan bergeser ke yang jumlah koefisien yang lebih kecil. Kalau volumenya diperbesar, jumlah koefisiennya ke yang paling besar. Tetapi jika jumlah koefisien reaksi sama dengan koefisien hasil reaksi, maka perubahan tekanan atau volume tidak akan menggeser keseimbangan. Nah, sebagai contoh, kita bisa lihat di gambar ini, di reaksi X plus 2Y, reaksi bolak-balik dengan 2Z. Nah, berdasarkan reaksi di atas ini, kita tahu bahwa di sebelah kiri itu jumlah koefisien reaksinya itu 3. Jadi X ini 1, Y 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Sedangkan Z di sini 2. Jadi sebelah kiri itu jumlahnya 3, sebelah kanan jumlahnya 2 ya. Nah, ketika ditambahkan tekanan atau tekanan diperbesar, dalam hal ini volume diperkecil, maka tentu reaksi ini akan bergeser ke yang volumenya lebih kecil, yaitu yang ke arah produk, yaitu ke arah kanan. Tetapi jika tekanan diperkecil, maka volumenya membesar. Kalau volume membesar, maka keseimbangan itu akan bereaksi ke arah kiri. Ya, jadi Anda sekalian harus dapat mempelajari tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengenai konstanta keseimbangan. Dalam hal ini yang saya sudah bandingkan antara kapan reaksi itu maju, kapan tuh reaksi mundur, terus
beda gas dan larutan dalam hal konstanta kesetimbangannya, bagaimana bisa membuat persamaan reaksi dari kesetimbangan yang sudah diketahui, terus bagaimana menghitung tetapan kesetimbangan. Anda juga harus memahami bagaimana menyatakan konstanta kesetimbangan dengan fase yang berbeda, serta Anda juga harus memahami apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, ini adalah berbagai macam faktor yang mempengaruhi ya. Ada faktor konsentrasi, suhu, serta tekanan dan volume. Nah, ini beberapa contoh soal yang akan saya bahas beberapa saja ya. Yang pertama, suatu reaksi dinyatakan mencapai kesetimbangan apabila, nah yang pasti kalau dikatakan kesetimbangan tadi sudah saya sampaikan ya, kecepatan di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Itu baru akan terdapat kesetimbangan. Itu jawabannya A. Yang kedua, reaksi 2N2O5, reaksi bolak-balik dengan 4 NO2 dan oksigen adalah reaksi eksotermik. Nah, jika temperatur dinaikkan, maka yang terjadi adalah, nah tadi saya sudah sampaikan, kalau jika temperatur dinaikkan, maka tentu keseimbangan ini akan beralih ke endoterm, yaitu dalam hal ini dia akan dalam yang tadi kita buka adalah ke arah endoterm. Endoterm berarti dia akan menyerap karena suhunya dinaikkan. Nah, endoterm suhunya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke kiri tadi kalau endoterm. Nah, kiri ya, endoterm itu sebelah kiri. Jadi, endoterm reaksi akan bergerak ke sebelah kiri. Maka akan terbentuk apa? N2O2-nya ini akan bertambah banyak gitu. Tapi apa yang terjadi? NO2 dan oksigennya akan berkurang ya. Jadi pilihan jawabannya adalah yang E maksud saya. Berkurang, bukan yang A. Jadi kalau ada pilihan N2O5-nya bertambah, tapi di sini nggak ada pilihan ya, bertambah hanya N2O5 saja yang bertambah, tidak ada pilihan ya. Pilihannya adalah NO2 plus O2 yang berkurang. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Pada reaksi setimbang, di sini Fe3+ plus SCN min dalam keadaan tidak berwarna ketika mengalami reaksi bolak-balik menjadi FeSCN2+. Nah, apabila temperatur tetap, maka apa yang terjadi? Nah, kalau temperaturnya ini tetap, berarti jawabannya yang A yang tepat ya. Kenapa? Karena jika konsentrasi Fe3+ ini ditambah, warna larutan tentu akan menjadi warna merah. Karena apa? Karena di sini keseimbangan akan bergeser ke kanan. Jadi dalam hal ini konsentrasi FeSCN2+ ini bertambah, ditandai dengan semakin merahnya larutan. Untuk pembahasan jawaban yang lain, kenapa tidak B, kenapa tidak C, kenapa tidak D, dan E, silahkan Anda baca sendiri. Lanjutnya, kita masuk ke soal nomor 4. Sistem kesetimbangan H2 plus I2 reaksi bolak-balik dengan 2HI dengan perubahan energi min 52 kJ tidak akan terganggu jika, ya tidak akan terganggu jika apa? Ya, jika benar jawabannya, tekanan diperbesar. Mengapa? Karena pembesaran tekanan ini tidak akan mengganggu keseimbangan karena di sini koefisien reaksi di sini totalnya 2, di sini totalnya juga 2. Nah, karena kalau dia 2 sama, maka di sini keseimbangan tidak akan bergeser ke arah manapun ya. Jadi, kalau temperatur ditambah gas dan lain-lain, tambah gas hidrogen, tambah gas HI, tentu ini akan mengubah ya, tapi kalau dia tekanan, tadi kita sudah mempelajari tekanan dan volume, itu ketika dia sama, dia tidak akan mengubah pergeseran dari keseimbangan yang ada. Nah, ini kita lihat soal nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan Anda pelajari sebagai tugas tambahan bagi Anda semua ya. Setelah Anda mengikuti materi ini, silahkan Anda mempelajari kembali materi ini, terutama soal-soal yang belum saya bahas, karena ini adalah materi yang akan nanti diujikan, dan silahkan Anda tanyakan di luar kelas untuk penjelasan-penjelasan dari slide yang mungkin belum bisa dimengerti. Terima kasih untuk perhatian Anda sekalian. Saya harap Anda semakin semangat mempelajari mengenai kesetimbangan kimia ini karena materinya tidak susah ya. Karena ini hanya menggunakan bagaimana kita bisa melogikakan sebuah reaksi itu terjadi. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Silakan Anda mempelajari ulang, melihat lagi materi ini sekali lagi di rumah sebagai tambahan pembelajaran bagi Anda sekalian. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Salam sehat untuk kita semua.